Dan pemirsa, untuk membahasnya kami sudah terhubung dengan pengurus Perkumpulan Analisis Efek Indonesia, Bapak Al-Fatih. Halo, apa kabar Pak? Kabar baik, kabar baik. Baik, Bapak, hari ini IHSG Perkasa nyaris jebol ke level 6.000, melanjutkan meroketnya indeks kemarin yang terbang 7,57%. Diikuti rupiah juga Perkasa kembali di bawah level psikologis 18.000. Namun ada anomali asing juga tercatat melakukan net sell fantastis sebesar 2,75 triliun rupiah. Apakah artinya trader asing secara nyata melakukan aksi sell Indonesia, Pak? Ya, kalau kita perhatikan mungkin tidak persis seperti itu, karena kalau kita melihat bahwa di beberapa saham itu justru asing juga ikut beli ya, seperti misalnya BCA gitu. Memang secara apa namanya netnya BCA ini kalau kita lihat dalam 2 hari terakhir itu masih bahkan sudah net buy ya kalau apa namanya dalam 2 hari terakhir. Tapi kalau kita lihat hari ini aja, itu memang masih net buy ya. Jadi net buy, sorry, asingnya masih net sell ya. Jadi, tapi kalau kita lihat yang beli itu cukup banyak ya. Untuk BCA itu misalnya ada Macquarie, kemudian ada Cigaz International, dan juga ada kredit CLSA ya. Jadi eh, memang secara totalnya masih, tapi saya rasa totalnya ini dibandingkan minggu-minggu kemarin mungkin udah jauh menipis, dan kita lihat bahwa asing sudah ada yang membeli ya. Tapi memang ini belum merata ya di seluruh saham, karena beberapa saham big cap lainnya yang juga membuat indeks naik ya, itu masih mengalami net sell dan memang asing masih menjual ya, seperti itu. Jadi memang belum merata. Ya, DPR baru saja berkoordinasi dengan Danantara hingga Himbara untuk menyiapkan strategi buyback saham BUMN. Apakah euforia hijau di bursa hari ini hanya sentimen sementara akibat rencana intervensi negara atau apresiasi pasar ini memang sudah organik, Pak? Ya, kalau kita secara eh, apa namanya secara fundamental kan memang belum ada yang berubah ya. Maksudnya dari segi emiten-emiten yang ada kan memang belum ada perubahan. Memang sekarang ini kemarin-kemarin itu tekanan kan karena adanya kurs rupiah ya, dan dengan eh, naiknya suku bunga lebih cepat dari perkiraan cukup besar, itu memang kemudian rupiah mengalami penguatan yang baik ya. Nah, baik ISG maupun rupiah ini memang kita harus tunggu apa namanya konfirmasi-konfirmasi selanjutnya. Apakah ini hanya reaksi sesaat ataukah memang ini lebih kuat untuk jangka menengahnya, seperti itu. Jadi memang eh, buat yang jangka pendek ini sudah jadi berita baik, tapi untuk jangka menengah mungkin kita masih perlu ada konfirmasi-konfirmasi. Secara mengejutkan, Bank Indonesia menaikkan BI rate menjadi 5,50%. Seberapa besar Pak Jurus mengejutkan ini mampu menahan capital outflow yang sedang terjadi, Pak? Ya, indeks rupiah, kurs rupiah kan pernah sampai di 18.175 gitu ya, tapi kemudian kan menguat ya, sekarang di 17.950. Berarti kan ada reaksi yang positif ya dari kenaikan indeks kemarin gitu ya. Dan ini juga saya rasa sudah mendekati level-level psikologis koreksi yang terjadi, mendekati level-level psikologis di 18.200 kemarin ya. Jadi ini sangat positif dan mudah-mudahan ini berlanjut. Tetapi sama seperti tadi apa namanya pengaruh kurs ini dan kemudian juga buyback ini, eh, apakah bisa menjadi suatu trigger ya untuk kemudian asing kembali lagi secara lebih merata ya gitu. Karena kan kalau saya lihat tadi asing sudah mulai masuk ya di beberapa saham tertentu, tapi masih belum merata. Jadi mungkin kita harus apa namanya lihat konfirmasi-konfirmasi lagi kalau kaitannya untuk jangka menengah ya, seperti itu. Donald Trump memberi sinyal kesepakatan AS dan Iran bisa tercapai dalam hitungan hari, termasuk pembukaan kembali Selat Hormuz.
Lalu seberapa besar Pak penguatan indeks dan rupiah hari ini bergantung pada janji manis Trump ini? Ya, kita tentu harus melihat realisasi daripada janji Trump ini karena kan sangat cepat berubah gitu ya. Dan untuk harga minyak dunia saat ini di 92 itu kalau dia bisa menguat di bawah bisa turun ya di bawah 86 dolar, 86,5 dolar, maka ini penguatannya bisa berlanjut jangka menengah ke arah 73 dolar ya. Tentu kita berharap bahwa realisasinya terjadi dan minyak dunia bisa turun di bawah 86. Karena kalau belum turun di bawah 86, maka penguatan-penguatan ini sifatnya masih jangka pendek dan mungkin itu juga yang akan mempengaruhi perbaikan-perbaikan di kurs rupiah dan IHSG untuk jangka menengah nantinya. Karena memang kan semua ini kan salah satu faktor penyebabnya adalah kondisi geopolitik di minyak dunia ini. Di tengah kenaikan BBM yang juga mendadak, sektor transportasi melonjak paling tinggi sebesar 4,51% hari ini. Sentimen apa Pak yang paling mendorong penguatan sektor ini? Ya, salah satu tentu apa namanya masalah eh, perbaikan rupiah ya. Nah, itu karena kalau kita lihat kan dalam beberapa hari terakhir harga minyak dunia masih di 97 ya, belum banyak berubah. Tetapi perubahan dalam 2 hari terakhir ini adalah di kurs rupiah yang cukup apa namanya penurunannya cukup baik ya, dari turun perbaikan sekitar ya untuk hari ini aja 1% ya, apa namanya penguatan rupiah gitu ya. Jadi ini tentu satu sentimen yang menjadikan perbaikan buat sektor transportasi. Kita lihat kemarin juga hari ini ya Pertamax itu naik ya cukup tinggi, tetapi saya rasakan kalau untuk apa namanya transportasi kan lebih banyak di BBM, diesel dan lain sebagainya. Jadi eh, tapi itu juga menunjukkan bahwa ada perbaikan dalam kebijakan mengurangi subsidi-subsidi dan mungkin itu akan memperkuat rupiah untuk selanjutnya. Melihat saham-saham big cap seperti BBCA naik 9,71% hari ini, tapi diiringi aksi net sell asing yang masif. Apa Pak rekomendasi terbaik untuk para investor retail saat ini? Apakah saatnya jual untuk mengambil untung? Ya, kalau untuk BCA untuk jangka pendek ini kan kenaikannya udah cukup udah cukup tinggi ya, di mana kita melihat kenaikannya dalam 2 hari ini sudah hampir 18% ya, 17,5%. Jadi dan juga kalau kita lihat ada pola-pola resistance ya dari pergerakan sejak awal Februari itu sudah mendekati ya. Jadi di sekitar 5950. Jadi ini udah dekat sekali dengan resistance-nya. Dan kalau kita lihat polanya dari 5 Mei itu ada sekitar 5875. Jadi memang di level-level 5875, 59, 50 untuk BCA kita lihat apakah nanti mulai terjadi tekanan jual yang lebih besar. Nah, itu mungkin untuk jangka pendek bisa diambil profit taking dulu ya kalau sudah sempat beli di 2 hari terakhir ini. Tapi kalau kemudian ternyata memang 6.000 angka 6.000 berhasil ditembus dengan kuat dengan volume yang kuat, berarti tren kenaikannya bisa berlanjut lebih lama ya, mungkin karena 6.500 sampai dengan 6.800. Jadi itu yang perlu kita perhatikan ya sentimennya dalam eh, jangka pendek beberapa hari ini. Dengan BI rate di level 5,50% dan kondisi geopolitik yang masih fluktuatif, di mana target realistis untuk level IHSG dan nilai tukar rupiah hingga akhir Juni atau kuartal kedua 2026 ini, Pak? Ya, IHSG ini penentuannya di sekitar
6.050 ya. Apakah mampu melanjutkan kenaikan di atas 6.050 tersebut? Dan kalau itu mampu, maka pergerakan hingga akhir Juni mungkin bisa mencapai 6.700 ya. Kalau enggak, mungkin akan konsolidasi bergerak antara 5.600 sampai dengan 6.050 ya. Jadi angka pesimistisnya di 5650 dan angka optimisnya itu di sekitar 6.700 gitu ya untuk IHSG. Nah, kemudian untuk rupiah kita itu penguatan nanti eh, sampai akhir Juni mungkin mengarah ke 17.800 sampai dengan 17.700 ya. Itu angka optimisnya dengan catatan tidak ada lagi pelemahan di atas 18.050 gitu ya. Baik, terima kasih banyak Pak Al-Fatih untuk waktu dan analisisnya di Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu, Pak. Ya, terima kasih. Sehat dan sukses juga buat para pemirsa semuanya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Report akan kembali dengan berita penting lainnya.